tulang ini merupakan tulang perempuan. Tapi suara di kaset yang ditemukan itu jelas banget kalau itu suara laki-laki. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di video kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang hal yang misterius nih. Sebuah tanda SOS misterius yang muncul di Jepang pada tahun 1989. Seperti apa ya ceritanya? Yuk langsung aja kita ke videonya. Sebuah tanda SOS misterius ditemukan oleh helikopter yang saat itu sedang menyelamatkan dua pejalan kaki yang hilang saat mendaki gunung Asahi Dake di Pulau Hokkaido. Kejadian ini terjadi pada tahun 1989 di Hokkaido, Jepang Utara. Nah, sebenarnya tanda SOS inilah yang membuat si helikopter penyelamat ini menemukan dua pejalan kaki ini. Saat itu adalah tanggal 24 Juli tahun 1989. Sebuah helikopter polisi penyelamat saat itu sedang mencari dua orang pendaki yang hilang di seputaran pegunungan Asahi itu. Nah, waktu itu hari sudah mulai gelap. Nah, saat hari sudah mulai gelap, akhirnya kru dari helikopter ini melihat ada sebuah tanda SOS yang jaraknya beberapa kilometer dari pegunungan. Nah, karena kru itu melihat tanda SOS tersebut, jadinya helikopter pun mendarat di dekat tanda SOS tersebut. Nah, akhirnya si pejalan kaki itu ditemukan di sekitar area tanda SOS itu. Akhirnya si pejalan kaki ini dibawa naik ke helikopter dan mereka turun untuk perjalanan pulang. Tapi mungkin kalian akan berpikir, terus ya udah, kan pejalan kaki udah ditemuin, siapa tahu tanda SOS itu memang mereka yang buat. Kalian salah kalau kalian menduga hal itu yang terjadi. Nah, kayak gimana sih? Kita lanjut aja. Walaupun dua pejalan kaki yang hilang itu sudah ditemukan dalam keadaan selamat, dan pada saat operasi penyelamatannya itu nggak adalah nyawa yang hilang, tapi malah di titik inilah sebenarnya misterinya itu mulai terungkap gitu. Ada hal yang aneh yang dialami oleh si kru helikopter yang melihat tanda SOS itu. Nah, peristiwa ini itu sebenarnya cukup menggemparkan di Jepang pada saat itu dan membuat masyarakat Jepang, terutama yang para pemudanya itu mengalami emosi yang tidak stabil. Nah, kita kembali lagi ke awal di mana si dua pejalan kaki ini sudah ditemukan dan posisinya dua pejalan kaki ini dan kru polisi ini ada di dalam helikopter ya. Nah, ceritanya waktu mereka udah diselamatkan, akhirnya dua pejalan kaki ini diberikan makanan, minuman, dan mereka berdiskusi lah di helikopter tersebut. Nah, ada salah satu kru polisi itu yang mengatakan bahwa mereka berdua ini cerdik banget lah atau pintar banget bisa membuat tanda SOS sebesar itu, karena kalau misalnya nggak ada tanda SOS itu, mungkin para kru polisi ini nggak akan bisa menemukan mereka. Karena kan mereka tuh dicarinya dari atas tuh, karena tanda itulah mereka jadinya turun karena penasaran dan akhirnya menemukan dua pejalan kaki ini. Nah, saat polisi ini bercerita tentang kecerdikan mereka yang membuat tanda SOS itu, nah kedua pejalan kaki ini malah mengeluarkan raut wajah yang kebingungan gitu. Mereka saling tatap-tatapan kayak, maksud polisi ini apa? Kok dia ngomong kalau kita tuh buat sebuah tanda? Mereka tuh sampai mengungkapkan bahwa mereka nggak ngerti nih apa yang polisi ini bicarakan tentang tanda SOS ini. Karena si polisi juga kebingungan melihat reaksi dua pejalan kaki ini yang bingung juga, jadi mereka tuh sama-sama bingung. Apa sih, kok nggak nyambung gitu loh pembicaraan mereka berdua ini, nggak ketemulah benang merahnya ini. Nah, akhirnya si kru polisi yang tadi diajak diskusi itu meminta yang membawa helikopter ini memutar balik ke tempat yang tadi, tempat SOS yang dilihat dari atas itu, karena si polisi ini ingin menunjukkan kepada dua pejalan kaki ini bahwa tanda itu yang mereka lihat dari atas helikopter, sehingga si pejalan kaki yang dua orang ini ditemukan gitu. Nah, dari lokasi mereka untuk berputar dan menuju ke tempat SOS itu sebenarnya cuma 1 menit, jadi cepat gitu mereka bisa menemukan tanda SOS itu lagi. Akhirnya waktu mereka udah sampai di atas tanda SOS itu, si dua pejalan kaki ini tuh benar-benar terkejut banget karena wah, kok bisa ada tanda SOS sebesar itu. Dan petugas yang melihat reaksi dua pendaki ini juga makin bingung, loh bukan ini kalian yang buat kayak gitu ya, mungkin pikiran si polisi itu. Nah, karena dua pejalan kaki ini nggak tahu kalau ada tanda SOS itu dan bukan mereka yang buat tanda itu, nah disinilah petugas polisi itu mulai menduga bahwa ada orang lain nih yang membuat tanda SOS itu dan orang ini tuh memang perlu diselamatkan. Jadi si
dua pejalan kaki ini tuh kayak hanya beruntung gitu ada di area itu, dan karena tanda itulah mereka ditemukan gitu. Jadi bukan mereka yang membuat tanda SOS ini. Akhirnya karena sudah diklarifikasi gitu kalau bukan mereka yang membuat tanda SOS itu, akhirnya si dua pendaki dan helikopter ini kembali ke tempat yang lebih aman gitu. Mereka diamankan dulu. Nah, karena memang udah selesai nih ya menyelamatkan dua pejalan kaki yang udah ditemukan terus udah selamat gitu, akhirnya mereka pun semua kembali ke pangkalan. Nah, karena waktu itu sudah larut malam, akhirnya polisi ini memutuskan untuk yaudah deh besok aja dilanjutkan lagi untuk penelusuran yang kedua gitu. Nah, karena udah malam nih, lalu besok harinya di pagi hari di tanggal 25 Juli tahun 1989, operasi kedua itu dimulai. Nah, dimulainya itu dari titik tanda SOS ini berada. Nah, lokasi SOS ini itu berada 4 km jauhnya dari puncak gunung Ashihidake, dan polisi pun mulai menelusuri area tersebut dengan cara yang ekstensif gitu lah, lebih dicari sampai detail-detailnya gitu. Siapa tahu di situ mereka menemukan sesuatu atau seseorang yang sebenarnya lebih membutuhkan pertolongan yang darurat gitu. Setelah melakukan penelusuran cukup lama, polisi-polisi di sana akhirnya polisi-polisi ini menemukan hal yang mengerikan dan menakutkan nih di area tanda SOS itu. Nah, polisi-polisi ini tuh menemukan tulang-tulang manusia yang berserakan di area SOS itu. Nah, setelah digabungkan ya satu persatu itu tulang-tulangnya, nah ternyata tulang ini membentuk kerangka manusia yang di beberapa titiknya itu sudah mengalami kayak ada gigitan gitu, ada gigitan di tulang-tulang manusia tersebut yang kemungkinan gigitan ini tuh dari hewan buas dan liar yang ada di hutan area tanda SOS itu. Nah, tulang-tulang ini menunjukkan bahwa korbannya itu sudah mengalami hal yang tragis banget, sudah cukup lama. Karena di tulangnya itu sama sekali nggak ada tersisa kulit-kulit, jadi memang benar-benar tulang bersih gitu. Jadi memang kejadiannya udah lama gitu pasti ini. Lalu tulang-tulang ini pun dibawa ke Universitas Kedokteran Asahikawa untuk diidentifikasi dan diperiksa nih tulang-tulangnya. Nah, saat itu awalnya dokter-dokter di Asahikawa ini mengatakan bahwa tulang-tulang manusia ini adalah milik seorang wanita bergolongan darah O. Tapi beberapa saat kemudian pernyataan dokter ini tuh direvisi. Nah, ada temuan lagi nih soalnya yang ditemukan oleh petugas polisi. Nah, penemuan ini berjarak kurang lebih 100 meter dari tanda SOS itu ditemukan. Nah, si petugas polisi ini menemukan ada sebuah ransel yang dibuang, dan di dalam ransel ini itu terdapat beberapa barang-barang pribadi seperti pasta gigi, sabun, handuk, dan yang paling penting itu di dalam tas ransel ini ditemukan tape recorder dan juga 4 kaset. Di mana 4 kaset ini merupakan kaset dengan lagu-lagu anime Jepang yang saat itu sedang populer. Penemuan ransel dan adanya tape recorder dan 4 kaset di dalam ransel itu aja udah aneh kan. Nah, keanehan itu semakin terjadi ketika salah satu polisi itu mencoba memutar salah satu kaset yang ada di ransel tersebut dan mendengarkan suara dari kaset tersebut. Nah, polisi ini pun mulai mendengarkan apa isi dari salah satu kaset yang ada di ransel tersebut. Nah, tapi betapa terkejutnya dan ketakutannya si polisi ini karena mendengar isi dari kaset ini. Nah, kasetnya ini suaranya adalah bahasa Jepang, tapi kalau misalnya diterjemahkan itu artinya akan sangat mengerikan. Bahkan sebenarnya di YouTube itu ada isi dari kasetnya, cuman kayak dikasih peringatan gitu, kalau kalian mau mendengarkan ini itu hati-hati, karena memang di kaset ini terputar suara pria yang sedang berteriak ketakutan dan histeris menjerit kesakitan gitu. Jadi mungkin akan aku tampilin di sini, kalau memang kalian mau dengar, aku kasih judulnya aja, kalian bisa cari sendiri, karena memang cukup mengerikan nih isi dari suara kaset itu. Nah, rekaman asli dari kaset itu sebenarnya durasinya 2 menit 17 detik. Tapi kalau yang di video di YouTube itu kalian bisa menemukan sekitar 16 detik. Tapi intinya, isi dari dalam kaset itu adalah, kata-katanya tuh kayak gini ya. Saya di tebing dan tidak bisa bergerak. Jadi, bantu aku. Saya di tebing dan tidak bisa bergerak. Jadi, bantu aku. Saya berada di tempat pertama kali saya melihat helikopter. Rerumputan bambu terlalu dalam, dan saya tidak bisa pergi kemana-mana. Tolong angkat aku dari sini. Nah, intinya tuh kayak gitu isi di dalam kaset tersebut. Tapi ya, karena aku nggak teriak-teriak, jadi ya mungkin lebih mendramatisir kalau emang diteriak-teriakin ya. Nah, sebenarnya penemuan dari tulang dan juga kaset ini tuh menimbulkan banyak banget pertanyaan. Yang pertama itu, tadi kan udah aku jelasin tuh, kalau menurut identifikasi dari Universitas Kedokteran Ashikawa yang mengatakan bahwa tulang ini merupakan tulang perempuan. Tapi suara di kaset yang ditemukan itu jelas banget kalau itu suara laki-laki.
Nah, yang kedua, di tulang yang ditemukan itu terdapat 2 retakan di 2 tempat, yaitu di kaki dan tubuh bagian atas. Sedangkan di kaset yang ada suara pria itu, dia menyatakan bahwa dia itu terjebak di tebing. Dia itu terjebak di ujung tebing dan nggak bisa lepas dari sana. Nah, tapi tulang-tulang yang ditemukan oleh polisi ini tuh jauh banget dari tebing manapun. Nah, yang membuat kasus ini tuh semakin aneh banget dan kayak menjanggal gitu, karena di tanda SOS itu ditemukan bahwa terbuat dari batang pohon yang besar gitu. Tingginya itu 5 meter dan lebarnya itu 3 meter. Nah, bayangin aja nih ya. Terlepas dari siapapun nih sebenarnya yang membuat tanda SOS itu, kalaupun entah itu yang laki-laki atau entah itu yang pria atau yang perempuan, itu mereka sama-sama dalam keadaan sekarat loh. Yang laki-laki itu di rekaman itu kan mengatakan dia itu ada di tebing, sedang kesusahan gitu, sedang perlu pertolongan. Nah, sedangkan si perempuan ini di hasil identifikasi tulangnya itu mendapatkan luka yang cukup berat gitu, karena tulangnya aja sampai retak. Gimana caranya 2 orang yang udah dalam keadaan sekarat ini membuat tanda SOS sebesar itu? Dan yang lebih anehnya lagi, di sekitaran tanda SOS itu tuh nggak ada ditemukan alat apapun, entah itu kapak, gergaji. Jadi gimana caranya orang yang buat SOS ini tuh membuat tanda itu atau memotong batang pohon itu? Ya kalaupun nih ya misalnya si tulang perempuan ini itu yang ditemukan ini tuh ingin membuat tanda SOS, itu pasti perlu waktu yang lama banget karena kan dia lagi dalam keadaan terluka. Gimana caranya memotong pohon yang sebesar itu, memotong batang pohon yang sebesar itu dan menyusunnya bentuk SOS. SOS itu 3 huruf. SOS itu perlu waktu yang lama loh untuk membuat susunan itu. Karena udah semakin aneh nih ya, akhirnya polisi itu kembali lagi ke Universitas Kedokteran Ashikawa itu untuk meminta kepada dokter di sana mengulanglah pengecekan untuk tulang yang awalnya dikira tulang wanita itu. Akhirnya kedokteran di universitas itu tuh mau mengidentifikasi ulang, dan akhirnya keluar nih hasil yang baru, di mana hasilnya itu adalah tulang ini milik seorang pria dengan golongan darah A. Jadi udah ya, kita hapuskan aja kalau ada identifikasi kalau tulang ini tuh tulang wanita. Jadi udah fix lah ya kalau tulang ini tuh tulang seorang pria. Jadi kita fokus ke tulang pria ini aja sekarang. Nah, sebenarnya polisi itu agak curiga gitu. Apa emang sengaja nih pihak Universitas Medis ini itu memalsukan atau salah cek lah untuk mengidentifikasi jenis kelamin dan juga golongan darah dari tulang ini. Tapi polisi udah kayak udah deh, yang penting dia udah tahu kalau ini tuh memang benar-benar tulang seorang laki-laki dan sesuai lah sama yang ada di rekaman yang ada di ransel itu. Nah, tapi masalahnya itu bukan di situ sekarang. Masalahnya adalah bagaimana caranya seorang pria dengan struktur tulang yang sudah diidentifikasi itu, dan pada tulang itu kan memang ditemukan luka ya, luka yang cukup dalam. Nah, bagaimana caranya seorang pria ini membuat tanda SOS segitu besarnya tanpa alat yang ditemukan? Karena kalau dilihat ya, kalau kata polisi, itu sebenarnya tanda SOS ini nggak bisa dikerjakan oleh 1 orang aja, ya minimal 2 orang lah untuk bisa membuat tanda SOS ini. Makanya di awal waktu petugas polisi itu melihat tanda SOS dan mereka menduga kalau ini itu perbuatan si 2 orang 2 orang pendaki yang hilang itu, jadi kayak masuk akal gitu awalnya, karena mungkin 2 orang memang harusnya tuh 2 orang yang membuat tanda SOS itu, masuk akal gitu. Tapi kalau 1 orang itu kurang masuk akal gitu. Kalaupun bisa nih ya, itu memerlukan waktu yang lama banget gitu. Polisi pun mengeluarkan sebuah dugaan nih, Goodmood. Karena kan di rekaman suara itu, sang pria ini tidak ada mengatakan bahwa dia itu terluka, apalagi dia nggak bisa jalan gitu. Nah, mungkin aja pria ini merekam suaranya sebelum dia terluka. Nah, karena kan di rekaman suara itu yang pria ini jelaskan hanyalah dia itu terjebak di tebing yang memiliki rumput bambu yang dalam. Jadi ya, kemungkinan aja pria ini tuh sudah melihat nih ada tebing di sana, di area itu ya. Dan dia tuh sebenarnya nggak berani menuruni tebing itu. Akhirnya karena dia nggak berani, dia tuh mencari tempat yang terbuka, terus membuat tanda SOS ini. Tapi ya, mungkin setelah membuat tanda SOS ini, dia berubah pikiran, terus pengen nyoba nih menuruni tebing itu. Tapi naasnya mungkin ya dia terjebak di sana, barulah dia merekam suara itu. Nah, itu baru dugaan di awal ya. Nah, meskipun di dalam laporannya tulang ini itu dalam keadaan retak, tapi pihak polisi itu belum tahu nih apakah tulang ini retak setelah atau sebelum adanya tanda SOS itu. Tapi beberapa polisi juga percaya bahwa kemungkinan SOS ini itu dibuat setelah rekaman itu
dibuat gitu. Jadi SOS dulu baru suara rekaman itu. Nah, polisi pun mencoba nih mengulang mendengarkan lagi rekaman suara dari kaset itu. Nah, karena sudah mendengarkan ulang lagi, itu polisi akhirnya mendapatkan garis waktu peristiwa. Yang pertama, nah si pria ini dia tersesat atau terdampar lah ya di area yang memang sulit dijangkau. Sulit dijangkau, jadi kemungkinan helikopter itu nggak melihat dia dari atas karena posisinya dia yang sulit dilihat. Nah, pria ini merekam suaranya di kaset itu sebenarnya untuk mengulangnya kembali kalau si pria ini dalam keadaan lelah karena udah terus minta tolong, dia mencoba merekam itu dan agar terus bersuara gitu, agar nantinya didengar oleh helikopter. Nah, namun mungkin ya pria ini juga kepikiran untuk kayak aku nggak bakal dilihat nih kalau aku terus diam di tempat ini karena tempatnya itu susah banget dijangkau. Akhirnya dia mengambil resiko yang cukup tinggi dan turun ke area yang lebih rendah dan mencari tempat yang luas gitu, tempat yang terbuka di hutan. Dan entah bagaimana caranya, entah menggunakan apa, pria ini menebang pohon dengan apapun itu dan membuat tanda SOS ini. Setelah dia selesai membuat tanda SOS itu, nah mungkin aja nih dia udah selesai membuat tanda SOS tapi malah nggak ada nih helikopter yang jalan di atas, yang terbang di atas tanda tersebut. Jadinya ya udah dia cuman bisa nunggu aja nih mungkin ada helikopter berikutnya gitu. Pada tanggal 30 Juli tahun 1989 ada sebuah temuan baru yang ditemukan di TKP. Seorang jurnalis untuk stasiun TV Japan HBC itu menemukan beberapa benda yang ada di dalam sebuah lubang pohon, di mana biasanya lubang pohon ini memang digunakan untuk orang-orang hilang bersembunyi. Di lubang tersebut, sang reporter menemukan barang-barang yaitu 2 kamera, sebuah buku catatan, dan juga sebuah SIM dengan nama Kenji Iwamura dari kota Konan, prefektur Aichi. Kenji Iwamura merupakan salah satu pendaki yang dilaporkan hilang di area tersebut pada tahun 1984 di Gunung Asahi. Yaps, udah 5 tahun berlalu. Nah, akhirnya pihak berwenang itu menghubungilah pihak keluarga dari Kenji Iwamura ini. Nah, saat diinterogasi, apakah benar gitu, ini merupakan barang-barang dari Kenji Iwamura. Nah, waktu diinterogasi itu si keluarga ini seperti kurang yakin gitu pada saat diputarkan kembali rekaman suara dari kaset yang ditemukan itu juga. Jadi yang diinterogasi kan kedua orang tua si Kenji. Jadi kedua orang tuanya itu kurang yakin kalau ini tuh merupakan suara putranya. Nah, setelah selesai memastikan kalau memang ini adalah barang-barangnya Kenji Iwamura, polisi pun kembali melihat lagi TKP tempat SOS itu. Dan pertanyaan pun muncul kembali nih Goodmood. Karena kan diketahui nih sekarang, kalau pria itu adalah Kenji Iwamura, seorang pendaki yang hilang 5 tahun sebelumnya gitu. Jadi bagaimana bisa nih ya, kalau memang si Kenji yang membuat tanda SOS ini, gimana caranya gitu loh. Di kondisi sekarang ini si SOS ini masih terlihat baik-baik saja. Sedangkan dalam waktu 5 tahun ini kan pastilah adanya cuaca yang berubah-ubah, entah itu hujan, salju, dan apapun yang ada di gunung tersebut. Dan yang memang seharusnya si SOS ini itu mungkin kalau dilihat dari atas ya, mungkin udah nggak begitu terlihat karena harusnya memang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan liar ataupun rumput-rumput liar di sekitarnya. Nah, untuk memastikan hal itu, pihak kepolisian itu mulai nih menginvestigasi lagi tempat tersebut dengan cara melihat foto udara yang ada di wilayah pegunungan itu. Jadi dia membandingkan foto gunung itu di tahun 1982 dan 1987. Ya, akhirnya yang terlihat adalah di tahun 1982 tanda SOS ini belum ada. Tapi saat dilihat di tahun 1987, tanda SOS ini sudah ada. Jadi ya, bisa diasumsikan bahwa memang si SOS ini sudah muncul di tahun 1985. Nah, ya walaupun mungkin ya masih ada yang bertanya-tanya, kalau memang si Kenji ini memang yang benar buat tanda SOS itu untuk meminta pertolongan, tapi bagaimana caranya gitu, karena sama sekali nggak ada ditemukan alat bantulah untuk memotong batang pohon di sana dan membuat SOS sebesar itu. Nah, walaupun ya kita udah tahu siapa pemilik dari suara di kaset tersebut, siapa pemilik tulang yang ditemukan di area SOS tersebut, yaitu si Kenji Iwamura, tapi yang masih menjadi pertanyaan itu adalah kenapa orang tua si Kenji itu sampai sekarang itu
masih ragu gitu untuk mengenali suara anaknya sendiri. Padahal katanya sih di kaset tersebut suaranya itu cukup bisa dikenali lah ya, cukup jelas suaranya. Kalau memang ini suaranya Kenji, ya walaupun nih kaset itu sudah lama dan mungkin kualitasnya sedikit menurun, setidaknya kalau dideketin ya ke telinga, itu pastilah masih bisa dikenali lah oleh orang tuanya Kenji gitu. Oh ini anak saya gitu, emang ada. Karena kan setiap orang punya intonasi ataupun suara yang khas gitu. Masa sih orang tuanya nggak mengenali gitu. Yang pertama ya. Yang kedua tuh yang masih menjadi misteri, ya kembali lagi nih, walaupun kita udah tahu siapa pria ini, si Kenji Iwamura, tapi masih menjadi pertanyaan bagaimana caranya Kenji ini membuat tanda SOS itu. Karena yang tadi aku katakan kan, memang beneran ini ada dan dibuat di tahun 1985. Karena pada saat dilihat di tahun 1982 nggak ada, dan dilihat di tahun 1987 ada tanda SOS ini. Ya berarti ya udah memang bener lah si Kenji pendaki yang hilang di tahun 1985 yang membuatnya. Tapi ya bagaimana caranya? Dengan kondisi dia sendiri dan tidak ditemukan alat bantu apapun di area SOS tersebut, ya gimana caranya dia menebang pohon dengan batang sebesar itu, tinggi 5 meter dan lebar 3 meter, lalu menyusun sendiri tanda SOS sebesar itu. Itu sih yang masih menjadi misteri. Kalau dibilang kasus ini tuh belum terpecahkan, sebenarnya udah sih ya, karena korbannya sudah ketahuan siapa, terus maksudnya udah terbukti lah ya kalau memang ini tuh si Kenji Iwamura. Tapi bukan masalah siapa korbannya sekarang, tapi bagaimana caranya dia membuat tanda SOS itu. Lebih berfokus ke bagaimana caranya membuat tanda SOS tersebut dengan tidak ditemukannya apapun, alat bantu apapun di area tersebut. Mungkin ada teori lain atau hal lain yang kalian pernah dengar atau pernah kalian baca. Oh, ternyata mungkin dia dibantu oleh temannya, tapi temannya berhasil turun gitu. Tapi ya, aku sejauh ini belum menemukan sih ya. Mungkin kalian menemukan, bisa diskusi di kolom komentar. Kita bisa berbagi, bisa sharing gitu ya. Dan ya, kasus ini sebenarnya udah ditutup ya, karena emang udah ya udahlah, udah ketahuan nih siapa korbannya gitu. Nah, Good Mood, gimana nih menurut kalian tentang kasus SOS misterius dari Hokkaido ini? Apa kalian mungkin punya pendapat lain? Bagaimana caranya si Kenji Iwamura ini membuat tanda SOS? Atau mungkin aku ada terlewat sesuatu nih, detail penting yang belum aku jelasin, yang kemungkinan menjadi faktor utama dia bisa membuat SOS ini. Nah, menurut kalian gimana? Bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin kalian bisa lebih detail menemukan sesuatu. Ya, sampai jumpa di video misteri lain ya. Dadah!